sama gitu. Pertanyaan dari Mbak Retmi dan Muhaimin Hairul Mukminin ya, yang terkait dengan bagaimana bisnis kita menghadapi pandemi COVID dan juga bagaimana bicara mengenai risiko kegagalan. Ya, rasanya ini pertanyaan relevan dengan tema kita hari ini, bagaimana bisnis itu bisa bertahan, wirausaha itu bisa bertahan di tengah pandemik, adaptasi kebiasaan baru gitu. Ya, dari pengalaman kami ternyata pandemi COVID-19 ini memang sangat berdampak terhadap bisnis Astra. Bahkan market kita itu sampai drop sampai 50% gitu ya. Jadi cukup memukul pada itu baru berapa bulan saja. Tapi kami coba pelajari ya. Jadi di awal kita tidak saling menyalahkan, tapi bagaimana kita fokus pada solusi gitu. Jadi pandemi COVID-19 ini ternyata iramanya itu mirip kayak kalau di jantung ada irama sirkadian, ada fase-fasenya gitu ya. Kita bagi menjadi beberapa 5 fase ya. Bagaimana pada saat pandemik itu ada fase resolve, resilience, return, reimagine, dan new normal gitu loh. Jadi pada saat pandemik ini terjadi pada bulan Desember akhir 2019 ya, kita langsung tidak berdiam diri, kita coba cari tahu bagaimana pandemik ini terjadi, wabahnya seperti apa, impact-nya seperti apa, dan kemudian adaptasi dan mitigasi seperti apa yang harus kita siapkan gitu loh. Jadi ini mirip dengan yang disampaikan pembicara sebelumnya terkait dengan risk management. Jadi tim risk management kami pun sudah menganalisa risiko bisnis dan operasional di kita seperti itu. Jadi yang kita lakukan pada saat fase resolve ini, seperti pemadam kebakaran, ada api ya kita langsung padamkan apinya terlebih dahulu. Kita selamatkan karyawannya. Karyawan sebagai aset Astra itu tetap harus sehat. Tempat kerja kita sesuaikan, kita modifikasi dan sebagainya. Intinya bagaimana internal Astra itu seminimal mungkin dampaknya atau efeknya kena ke kita gitu loh. Tapi juga kita tidak memikirkan diri sendiri, kita juga bantu masyarakat Indonesia untuk menghadapi pandemik ini. Kita berikan banyak donasi, mungkin teman-teman bisa baca di koran, kita sampai lebih dari 130 miliar rupiah kita donasikan untuk Indonesia untuk memberi peralatan APD, masker, kemudian ventilator ya, dan juga bantuan-bantuan sosial di seluruh provinsi di Indonesia melalui gugus tugas nasional dan juga direktur rumah sakit di daerah seperti itu. Itu fase resolve, bagaimana kita menghadapi secara langsung untuk pandemi COVID ini. Nah, pada fase berikutnya itu ada resilience. Resilience itu kayak ketahanan bisnis, bisnis resilience kayak ketahanan bisnis atau kelentingan bisnis gitu ya. Jadi kalau ada mistar, kita lentingkan bagaimana mistar ini tidak patah. Itu akan tergantung dari fleksibilitas mistarnya dan juga densitas atau kerapatan dari bahan pembuat mistar ini. Demikian juga di bisnis kita. Kita cari apa yang bisa direlaksasikan, apa yang bisa di-alteration, disesuaikan, ya. Ada yang sama sekali tidak bisa. Kita mapping semuanya. Jadi intinya pada fase resilient ini bagaimana Astra bisa menjadi the last man standing. Jadi perusahaan yang paling terakhir kena dampaknya, paling sedikit kena dampaknya. Yang kita pertama lakukan adalah selamatkan cash flow. Cash flow is king, ya. Urat nadi atau darahnya bisnis itu adalah cash flow. Sehingga yang kita lakukan adalah strategic cost leadership, ya. Bagaimana kita melakukan efisiensi cost reduction program, salah satunya dengan tadi Astra Green Energy yang fokus pada konservasi energi dan efisiensi energi, yang ujung-ujungnya akan mengurangi biaya operasional, biaya overhead untuk operasional di pabrik dan operasional di lapangan. Jadi yang kita fokuskan adalah baseload manajemen untuk energi. Jadi sesuatu yang tidak perlu biaya ya jangan dikeluarkan.
Sesimpel itu sebetulnya. Kemudian fase berikutnya adalah return. Return ini bagaimana pada saat pandemik itu nanti mulai turun, mulai berakhir dan akan selesai seperti itu. Kita harus siap dengan improvement yang kita lakukan. Jadi intinya adalah fase pandemik ini bukan saatnya kita hibernasi, tapi bagaimana fase kita untuk melakukan development. Makanya development ini, capacity building ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tawar, kita jalankan terus, tapi dengan cara yang berbeda. Seperti itu, makanya ada webinar, ada pelatihan. Jadi people development itu justru yang kita fokuskan pada saat pandemik ini. Sehingga pada suatu saat nanti kondisi berubah, kita sudah siap dengan skill, knowledge, dan attitude untuk operation bisnis di perusahaan. Kemudian fase berikutnya adalah reimagine. Ya, reimagine ini adalah bagaimana kita melihat value proposition bisnis kita itu masih relevan atau tidak. Bisnis model kita itu masih relevan nggak dengan COVID ini? Kalau masih relevan, ya kita tinggal fokus pada constraint-nya. Which is itu constraint-nya adalah COVID-19 gitu loh. Jadi contohnya misalkan bisnis otomotif, jual mobil misalkan ya. Value proposition-nya adalah kita tidak hanya menjual sekedar mobil, tapi kita ada memberikan value. Value-nya apa? Bisa after sales-nya, bisa jaringannya, dan sebagainya. Tapi karena ada COVID ini, sehingga membuat caranya yang berbeda. Contohnya, after sales-nya atau service-nya itu berubah dari tadinya kita datang ke workshop, ke bengkel, tapi kemudian bisa dibalik dari bengkel datang ke rumah berupa home service seperti itu. Atau kita lihat misalkan kita jual juga properti, kita jual apartemen, jual rumah, kan ada Astra Property tadi ya. Yang tadinya kita jualan langsung ketemu dengan klien, customer, itu kita pakai platform khusus gitu loh. Jadi online. Jadi calon customer yang tadinya melihat rumah itu datang ya, keliling dan sebagainya, ini cukup melalui platform kita Astra Property sehingga bisa ada virtual tour, bisa tahu toiletnya gimana, ruang tamunya gimana, kondisi bahan untuk bangunannya seperti apa. Jadi seminimal mungkin dilakukan pertemuan langsung seperti itu. Itu fase reimagine, di mana kita melakukan juga bisnis proses re-engineering kalau ternyata value proposition-nya sudah berubah. Wah, ini kita nggak bisa jualan kayak gini lagi, bisnis modelnya berubah nih, berarti harus ada remapping lagi sehingga value proposition-nya itu bisa saja berubah atau bisa saja tetap. Jadi harus ada analisa bisnis dalam hal ini. Dan terakhir pada saat new normal ya, adaptasi kebiasaan baru, Astra diharapkan bisa menjadi the first sprinter. Jadi dengan tahapan-tahapan tadi kita coba lakukan apa yang bisa membuat Astra menjadi sprinter yang pertama kali lari lah gitu dibanding kompetitor lainnya. Itu rasanya yang kita lakukan, bagaimana kita bisa mengurangi kegagalan, risiko dari bisnis di tengah pandemi seperti ini. Rasanya itu Bu Ade yang bisa kita lakukan. Selebihnya untuk pertanyaan yang lain kita akan jawab melalui Q&A secara langsung satu persatu. Seperti itu. Atau teman-teman kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut lagi, silakan bisa googling www.astra.co.id atau cari aja Astra Sustainability Report. Jadi akses kepada komunitas Astra, join dengan Astra dan sebagainya, itu semua tahapannya lengkap di situ, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling kerjasama di kemudian hari. Terima kasih Bu Ade.